sebetulnya kesehatan itu bukan sesuatu hal yang pasif, ini harus aktif, diupayakan. Bagaimana kita memandang masa depan itu, karena masa depan itu akan diperankan oleh generasi muda saat ini. Iya. Kriteria sehat menurut WHO itu bahwa kita tidak hanya bebas dari penyakit, tapi kita bisa berfungsi. Tapi ada satu lagi kriteria WHO itu yang mungkin seringkali diabaikan. Kita bisa berkontribusi. Kita perlu melihat definisi kesehatan itu lebih luas lagi, tidak hanya sekedar bebas gejala, berfungsi tapi juga berkontribusi. Tidak ada aktivitas fisik karena semua sudah diwakili oleh gadget. Dengan adanya teknologi itu, hal-hal yang tadinya itu bisa membantu kita untuk sehat, itu tidak kita lakukan lagi. Melibatkan orang tua, melibatkan keluarga untuk pola hidup sehat itu menurut saya penting. 3, 2, 1. Gelombang suara kami akan meningkatkan kesehatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat Sutomo. Berjumpa lagi dalam acara podcast Kanal Informasi dan Edukasi Sutomo. Saya Dr. Kunarifi, anestesi dan intensivis di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya yang akan memandu podcast kali ini. Di samping saya ada dokter yang hebat. Mungkin sebelumnya saya coba berpantun dulu. Nih dok, boleh ditambah kata cakep. Cakep. Nah, meskipun nanti saya tidak baca pantun, boleh kok dok. Kalau ketemu saya bilang cakep. Cakep. Pohon di hutan lebat, janganlah ditebang dengan kapak. Cakep. Pohon sukun bukannya leci. Semua sobat podcast yang hebat, mari bersama kita simak ngobrol sehat bareng Cak Kun dan Ning Uci. Cakep. Mangan sego berkat lalapai pete. Cakep. Ayo podo urip sehat lan sregep nyambut gawe. Cakep. Terima kasih Dokter Uci. Saya perkenalkan Bu Dokter cantik di samping saya ini. Beliau adalah Dokter Azimatul Karimah yang biasa dipanggil Dokter Uci. Betul nggak Dok? Dokter Uci. Beliau ini adalah spesialis kedokteran jiwa, subspesialis psikiatri, konsultan liaison, FISCM. Panjang banget dok gelarnya ini dok. Nah, dengan ini kita bisa tahu bagaimana kompetensi beliau dan keahlian beliau di bidang kedokteran jiwa. Selamat datang Dokter Uci di podcast RSUD Dr. Sutomo. Bagaimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Kun. Mungkin ada yang disampaikan dok sebelum kita mulai diskusi ini. Saya lihat banyak pertanyaannya dok, tapi ini bukan ujian ya dok, bukan. Iya, jadi serem ya. Ini sepertinya ada pertanyaan macam ujian ini, 2 halaman ini. Monggo, mungkin ada opening statement dari Dokter Uci yang bisa disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Sehat Sutomo. Saya Uci, saya seorang psikiater konsultan liaison di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Mungkin Sobat Sehat semuanya tahu ya, ini hari apa? Ini hari Kamis. Hari Kamis. Maksud saya pada tanggal 12 ini kita peringati sebagai hari apa? Ternyata banyak yang kita belum tahu juga ya. Ternyata tanggal 12 November ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Dan ya kita tahu bahwa kesehatan itu sesuatu yang sangat penting gitu. Apa gunanya banyak uang kalau ternyata tidak sehat? Kalau saya sih memilih biarpun banyak uang yang penting sehat. Oh iya. Nah, itu kalau sepertinya saya sih itu lebih enak memilih ya. Seperti itu. Ya. Yeah. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan ke Sobat Sehat Bu Dokter Uci. Tema Hari Kesehatan Nasional kali ini adalah generasi sehat, masa depan hebat. Ini sepertinya tagline ini kira-kira susah enggak ya dicapai? Atau kira-kira bisa diartikan seperti apa gitu? Supaya generasi sehat kita ini, generasi muda kita ini sehat dan masa depan kita ini menjadi lebih hebat. Iya. Rasanya memang tema ini diambil sebagai tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini karena
menurut saya membangun kesehatan di Indonesia ini banyak sekali tantangannya ya, banyak challenge-nya. Beberapa bulan yang lalu kita masih menggeluti isu stunting. Oke. Stunting artinya kita tahu bahwa anak-anak di Indonesia masih beresiko untuk mengalami malnutrisi, kemudian tumbuh kembangnya terlambat, termasuk juga tumbuh kembang intelektualnya. Kemudian isu kedua yang saya pikirkan adalah generasi Gen Z. Oke. Termasuk kita ya dok ya? Bukan ya? Rasanya kita kok sudah expired ya, sudah bukan Oke. Gen Z lagi. Oke. Rasanya dunia pekerjaan, dunia pendidikan, kemudian dunia industri, kemudian dunia kesehatan termasuk ya. Kita ini menghadapi tantangan karena kita menghadapi Gen Z yang tanda kutip dia punya karakter yang sangat berbeda dengan generasi kita. Dan banyak sekali gap antara generasi sebelumnya, generasi milenial, generasi X, generasi Z, generasi Y seperti kita kali ya, generasi Y ya. Dokter kali, saya bukan dok. Oh saya bukan masih ya? Gen Z. Atau generasi baby boomers ya, dokter pun ya. Terlalu jauh itu dok. Oh iya. Monggo dilanjut. Seringkali kita tidak tahu bagaimana caranya berhadapan dengan anak-anak Gen Z ini, sehingga itu kemudian menimbulkan konflik. Kemudian ada isu kesehatan mental ya di kalangan para Gen Z, di mana mereka tampak lebih vulnerable, lebih rapuh dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Jadi dari sisi kesehatan fisik maupun dari sisi kesehatan mental itu rasanya memang kita harus memperhatikan ya dengan bobot yang sama. Jadi tidak hanya kesehatan fisik aja, tapi ada kesehatan mental. Kemudian isu dari Gen Z sebetulnya yang hari ini saya pikirkan itu adalah tentang isu bunuh diri ya. Kasus bunuh diri di kalangan Gen Z juga cukup banyak. Kemudian kasus yang mereka declare mengalami kesehatan mental issues ya, problems itu juga banyak, terutama mereka yang menggunakan sosial media. Jadi rasanya itu yang membuat kita khawatir masa depan generasi berikutnya itu jadi bagaimana ya, seperti itu Dr. Pung. Jadi tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini cukup vital ya dok ya, bahwa bagaimana kita memandang masa depan itu, karena masa depan itu akan diperankan oleh generasi muda saat ini. Iya. Jadi kira-kira ya dok ya, apakah bisa dijelaskan lebih dalam ya fokus utama dari tema HKN di tahun ini yang mengenai generasi sehat masa depan hebat? Apakah itu sesuatu yang nyambung atau harus sesuatu yang harus dicapai atau bagaimana untuk mewujudkan tagline generasi muda ini? Iya. Rasanya kalau kita bicara tagline tahun ini pasti sangat berhubungan ya antara fisik dan kondisi mental. Termasuk bagaimana kesehatan ini nanti akan membawa masa depan kita, maksudnya kita ini nanti kan juga akan di bawah mereka. Ketika kita sudah menurun lansia, pasti nanti akan menjadi tonggak pelaksana kesehatan kan tentunya generasi di bawah kita. Pastinya kita jadi tambah tua ya dok ya. Tambah tua bukan dan tambah jadi muda. pasiennya mereka gitu ya. betul. Ya. Jadi generasi sekarang ini investasi buat kita ya dok ya. Soalnya mereka yang dokter-dokter muda ya khususnya ini akan jadi dokter kita nanti kalau kita tua dan sakit. Tentu. Saya sih berharap nggak sakit ya dok ya. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan. Amin. Ya. Monggo dokter. Ya tentunya kita perlu mengingatkan kembali kepada teman-teman mungkin ya generasi senior kami, kemudian generasi yang setara dengan kami, kemudian generasi di bawah kami, generasi milenial maupun Gen Z, bahwa sebetulnya kesehatan itu bukan sesuatu hal yang pasif, ini harus aktif, diupayakan. Saya menganggap bahwa seringkali kita itu merasa, oh kita sehat, ya sudah gitu. Tapi kita lupa bahwa untuk mempertahankan kesehatan kita ini kita perlu effort ya. Oke. Contoh sederhana bagaimana pola hidup kita, gaya hidup kita, pola makan kita, pola tidur kita, gitu, pola olahraga kita. Dimana kalau kita bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo ya dok, kasus yang datang di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini kebetulan adalah kasus-kasus yang di mana rumah sakit lain itu sudah kewalahan. Kita sepertinya fokus di kuratif gitu ya, di pengobatan gitu. Seolah-olah promosi kesehatan dan prevensi itu nggak terlalu penting gitu. Karena kita sudah berada di muara orang sakit, di muara dengan severity, disabilitas,
kemudian mungkin end life gitu ya, terminal state, itu pasti larinya ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Tapi kali ini menurut saya mau mengingatkan kembali bahwa ada hulu ya. Ada hulunya di mana kita ini harus mengupayakan kesehatan dimulai dari diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian kalau kita kebetulan kita dokter ya, mungkin pemirsa kita ini tidak hanya dokter, mungkin ada perawat, ada farmasis, ada tenaga-tenaga kesehatan yang lain, bahwa sebetulnya kita baru terasa bahwa kalau kita itu menyepelekan atau mengabaikan atau mungkin selama ini tidak terlalu peduli dengan kesehatan kita kalau kita udah sakit gitu ya. Jadi dengan Hari Kesehatan Nasional kali ini, menurut saya ini sesuatu yang mengingatkan kita kembali bahwa kesehatan itu sesuatu yang kita upayakan secara aktif. Nggak bisa ujuk-ujuk kita sehat. Kemudian yang saya pikirkan berikutnya adalah dunia kita, bumi yang kita tinggali ini sudah nggak sama dengan bumi zaman kita kecil gitu. Laju teknologi, polusi, kemudian makanan-makanan olahan, makanan-makanan junk food itu kayak dekat sekali dengan kita. Mungkin kantin-kantin kita juga menyediakan makanan-makanan seperti itu ya. Termasuk makanan favoritnya Dokter Kun ya. Mungkin kita juga bergaya hidup tidak sehat juga mungkin ya. Tanpa kita sadari, karena memang ada pergeseran bahwa yang menjadi tren viral di TikTok, di YouTube itu adalah makanan-makanan olahan gitu. Kita jadi sedikit melupakan sego pecel ya dok. Nah, gado-gado seperti itu, atau mungkin lalapan-lalapan. Atau kurang keren mungkin ya dok saat ini. Menurut saya ada begitunya juga ya, jadi nggak viral itu. Sehingga kita memilih makanan-makanan yang, atau kita kayak digiring menuju makanan-makanan yang viral seperti itu. Kemudian saya melihat teman-teman sejawat dokter ini punya komunitas bersepeda, punya komunitas lari. Menurut saya itu sesuatu hal yang positif ya, untuk menggugah, mengingatkan kita kembali bahwa badan kita mesti gerak. Bahwa kita sebagai dokter seringkali kita kurang gerak gitu ya, banyak duduk, atau mungkin dokter pun banyak operasi juga. Jadi posisinya duduk atau berlari dok kalau operasi? Ya kadang duduk, kadang berdiri. Tapi tidak berlari tidak pernah ya? jongkok tapi dok. Kalau nggak duduk ya berdiri. Iya. Artinya kita sadar bahwa ketika kita berprofesi pun kita kurang gerak. Gitu. Jadi aktivitas fisik ini akan membantu menyeimbangkan, tidak hanya menyeimbangkan kesehatan fisik kita, tapi juga kesehatan mental kita. Saya rasa demikian dok. Baik. Jadi memang ada disease atau penyakit itu yang bisa dicegah, preventable, dengan promosi, dengan prevensi, dengan gaya hidup dan lain-lain. Oke. Kemudian masa depan hebat, dok ya. Kira-kira Dokter Uci memaknai apa ini masa depan hebat ini? Gimana masa depan kita itu, apa kayak film-film yang kita lihat itu kayak superhero gitu kan? Superhero atau mungkin banyak robot atau apa ini. Tapi kalau urusannya hubungannya dengan kesehatan ini, masa depan hebat ini yang bagaimana? Dan bisa mempengaruhi apa saja kira-kira dok? Ya, kalau dari sudut pandang saya ya dok, masa depan hebat itu kita ikuti saja kriterianya WHO. Jadi sebetulnya kriteria sehat menurut WHO itu bahwa kita tidak hanya bebas dari penyakit gitu ya. Tapi kita bisa berfungsi. Betul. Tapi ada satu lagi kriteria WHO itu yang mungkin seringkali diabaikan. Kita bisa berkontribusi. Iya, betul. Jadi tidak menjadi beban ya dok. Betul. Jadi meskipun berat kita menjadi beban, tapi kita bukan beban. Atau kita sudah punya beban gitu ya. Ini berbau curcol ini kayaknya teman-teman ya. Baik. Lanjut dok, gimana dok? Jadi yang pertama, bebas gejala. Tentunya yang kita pelajari sehari-hari ini adalah patologi, sesuatu hal yang semestinya tidak perlu terjadi ya. Bebas dari gejala itu kan artinya kita tidak perlu punya keluhan-keluhan fisik, keluhan-keluhan emosional, psikologikal gitu. Termasuk keluhan-keluhan dalam hal berelasi, karena kadang berelasi itu juga mewakili keluhan emosi kita gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita
mencapai fungsi optimal kita. Misal nih di usia kita gitu Ya. sebetulnya Sudah ngapain aja kita ya. gitu. Karena menurut saya ini sangat berhubungan dengan kepuasan hidup ya. Ketika kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita berfungsi baik secara fisik, secara kognitif gitu ya, intelektual, kemudian secara sosial, tentu kita akan punya rasa puas ya bahwa oh iya saya sudah sampai di level ini gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita berkontribusi gitu. Jadi sudah nggak mikirin diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain atau mungkin memberikan manfaat kepada orang lain. Karena itu juga masuk indikator dalam kesehatan sosial ya. Betul. Rasanya kalau kita lihat bahwa di mata dunia itu orang Indonesia itu kayaknya itu pemberitaan-pemberitaan kok isinya negatif aja. Itu menurut saya juga itu jadi sebuah bahan refleksi ya. Apakah kita ini masih sehat? Betul. Gitu ya. Ini bukan karena saya psikiater loh ya. Tapi saya pikir kita perlu melihat definisi kesehatan itu lebih luas lagi, tidak hanya sekedar bebas gejala, berfungsi tapi juga berkontribusi. Baik. Jadi mungkin kita bisa naik ke level yang lebih tinggi ya, Dok, bermanfaat buat yang lain. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Itu betul sekali, Ustaz. Saya ini kadang-kadang jadi Ustadz, kadang-kadang jadi dokter. Nggak jelas Dok saya ini. Terima kasih Dok, banyak insight yang didapat dari penjelasan Dr. Uci kali ini. Kemudian kira-kira ya Dok ya, ke depannya itu kan mungkin kita hidup di hari ini ya Dok ya. Tapi generasi muda kita itu tidak hanya hidup di hari ini, tapi juga hidup di hari yang akan datang. Kira-kira tantangan generasi muda sekarang di masa yang akan datang itu apa Dok kira-kira? Kalau yang saya lihat ini yang paling banyak adalah teknologi ya. Ya, mungkin zaman kita dulu ya Dokter Kun, kalau sore-sore ibu kita nyuruh kita, oh beli gula di warung sono gitu, RT sekian gitu ya. Sekarang Gojek ya. Atau benar. Boleh nggak nyebut merek ini ya? Atau online shop, disensor ya, gitu ya. Online shop. Jadi kita ngambil sepeda. Kita naik sepeda gitu ya, kita ke toko gitu ya. Kalau orang Surabaya, Bu tumbas gitu ya. Terus kita dikasih uang dan kita berhitung ini uang kembaliannya udah sesuai apa enggak. Baru kita pulang ke rumah, kita serahkan ke ibu kita beserta uang kembaliannya gitu. Ya kadang-kadang dibelikan permen juga itu. Kadang uang kembaliannya juga dikasihkan lagi gitu ya. Betul. Itu menurut saya sesuatu hal yang kompleks. Ada positifnya ya Dok ya? Iya, kompleks. Kompleks itu artinya ada mengayuh sepeda, kita beraktivitas fisik, kemudian kita bertransaksi, ada interaksi sosial di situ. Betul. Kemudian kita menghitung uang, menghitung kembalian, ada aspek intelektual di situ. Hanya dari sebuah membeli gula. Iya. Saya tidak berpikir sejauh itu Dok. Iya, mungkin karena saya tidak terlalu berintelektual mungkin ya pada saat itu ya Dok. Bapak Ibu ini yang kalimat terakhir jangan didengarkan ya. Lanjut. Jadi menurut saya sekedar membeli gula itu ada aspek fisik, ada aspek sosial, ada aspek intelektual yang terlibat di dalam itu. Dan sekarang semua digantikan dengan e-commerce. Gitu. Generasi di bawah kita nggak mikir, oh ini saldonya cukup apa enggak. Kalau nggak cukup sudah nggak bisa di check out. Gitu. Tidak belajar memperhitungkan nanti ini kosnya berapa, beserta ongkirnya berapa, kira-kira ini nanti cukupnya kalau dibelikan apa. Tidak sampai ke situ. Tidak ada aktivitas fisik karena semua sudah diwakili oleh gadget. Gitu. Tidak ada interaksi sosial karena mungkin kurir tinggal nyantolkan di pagar, nanti kita ambil. Nggak ada interaksi sosial. Artinya dengan adanya teknologi itu hal-hal yang tadinya itu bisa membantu kita untuk sehat, itu tidak kita lakukan lagi, gitu. Dan itu adalah daily activities sebetulnya, kegiatan sehari-hari yang nggak perlu daftar gym, yang nggak perlu beli alat pedal yang harganya mahal, nggak perlu beli baju olahraga yang bermerek. Dimana sebetulnya sehari-hari kita itu bisa menjadi sehat tanpa menginvestasikan uang banyak-banyak, dan kita bisa melatih generasi kita sebetulnya untuk kembali ke arah situ. Baik. Jadi teknologi itu mungkin banyak membantu, banyak
keuntungannya, benefitnya banyak, cuman kadang yang tidak kita sadari itu ternyata ada banyak Efek side samping. effect yang mungkin negatif juga ya dok, dan Iya. itu jadi ya mungkin untuk saat ini mungkin sudah mulai terasa ya, tapi kita nggak tahu mungkin beberapa tahun ke depan ya, Iya. mungkin efek negatif itu Akan akan lebih berat lagi berat. ya. Ya, Seperti itu, baik, Dr. baik. Kun. Terima kasih, Dr. Uci. Kemudian pertanyaan tentang kesehatan mental untuk Wah, ini mewujudkan sudah mulai generasi menjurus ke sehat. arah ujian ini ya. Iya, betul. Tapi tidak ada nilainya kok, Dok. Semuanya lulus kok ini. Oke. Jadi ini ada pertanyaan, Dok. Seberapa penting kesehatan mental dalam mewujudkan generasi sehat dan masa depan hebat? Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, menurut saya kita mulai dari diri kita dan keluarga kita. Karena mohon maaf ya, karena kasus yang sering saya temukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kalau udah itu kasus menyangkut keluarga, itu rasanya kalau saya dari sisi profesional tuh berat sekali ya. Gitu. Oke. Contoh sederhana, seorang klien yang datang ke saya, dia generasi Z gitu, dan dia bilang, dok, ini saya datang ke dokter, orang tua saya nggak ngerti. Oke. Nah, itu sebetulnya kan sebuah tanda bahwa oh, dia nggak punya support system yang bagus. Primary support system primernya nggak bagus. Tentunya kalau dia mau pulih, kita kan nggak bisa ya hidup sendiri ya. Kita perlu mencarikan substitusi untuk menjadi support systemnya. Tentunya itu kan akan lebih sulit dibandingkan kalau dia datang bersama keluarganya. Itu contoh sederhana, gitu Dr. Kun. Sehingga ketika klien datang dan mengatakan orang tua saya nggak tahu gitu ya, saya bisa menebak ini yang bermasalah adalah keluarganya. Baik. Dan bisa dibayangkan bahwa keluarga ini adalah ring pertama ya dalam kehidupan kita. Ketika ring pertama ini nggak beres, bagaimana kita membereskan ring kedua, pertemanan. Oke. Dan bagaimana kita bisa membereskan ring berikutnya yang kemasyarakatan yang lain. Seperti itu. Jadi menurut saya kalau kita kaitkan dengan kesehatan mental ya Sangat penting ya dok ya. Ya Indonesia Raya adalah lagunya Indonesia Raya kan bangunlah jiwanya dulu baru bangun badannya gitu ya Dr. Kun. Jadi tapi harus bangun ya dok ya. Nggak boleh tidur ya. Wah ini arahnya dikaitkan kemana ini ya? Iya. Terus. Jadi saya rasa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu, dan rasanya di era digital, era sosmed, era teknologi sekarang sudah nggak bisa lagi kita ngomong, oh kamu kesurupan, oh kamu kurang beriman, oh kamu kurang bersyukur gitu. Karena sebetulnya problem kesehatan mental itu ya sangat dekat dengan kita dan ada di sekeliling kita, nggak sekedar kamu kurang bersyukur atau kamu kurang beriman seperti itu. Iya. Gitu. Baik. Jadi mungkin ini seperti fenomena gunung es ya dok ya. Jadi kalau ada ketahuan satu yang sakit, mungkin Di bawahnya lebih banyak lagi, mungkin setuju, juga setuju. keluarganya sakit, Ya, mungkin setuju. orang tuanya sakit, mungkin teman-temannya juga sakit. setuju. Dan literasi kesehatan mental Gen Z ini cenderung lebih bagus daripada literasi kesehatan mental di level kita, Dok. Karena mereka Banyak informasi yang bisa lebih explore ya. betul, mereka lebih terampil menggunakan AI, mereka lebih terampil menggunakan sosmed, mereka sudah berjejaring secara global gitu ya. Sesederhana gini, anak zaman sekarang ini kalau main game, mereka sambil ngomong kan lewat aplikasi Discord gitu. Itu teman-teman mereka itu adalah teman-teman yang mungkin di US, mungkin di Eropa, karena jam mainnya mereka yang tengah malam di sana pagi, seperti itu. Dan akhirnya mereka tidak belajar untuk berinteraksi guyonan beginian, guyonan receh gitu ya. guyonan receh seperti yang kita lakukan, karena mereka nggak main kelereng, mereka nggak main gobak sodor, mereka nggak main engkleh gitu ya. Sehingga akhirnya yang mereka kenal adalah interaksi yang dibatasi oleh media, seperti itu. Mungkin jempolnya yang hipertrofi nanti ya, yang besar ya dok ya, karena terlalu banyak nekan keyboard atau menekan HP. Iya, menurut saya itu juga akan sangat berhubungan dengan keterampilan sosial atau kognitif sosial gitu. Karena kalau di bidang kesehatan mental tuh ada yang namanya kognitif sosial gitu, di mana ketika kita berinteraksi itu melibatkan sebuah kemampuan kognitif atau intelektual. Kita menilai raut wajahnya seseorang, kita merespon dengan verbal,
merespon dengan body language kita itu sangat berhubungan dengan keterampilan sosial seperti itu. Keterampilan itu mungkin agak kurang ya Dok ya di Sangat Gen Z. minimal biasanya. Sangat minimal Ya, malah. sangat minimal. Sehingga ketika face to face begini mereka jadi dokter Kun ini marah ya sama saya atau saya membuat kesalahan sama dokter Kun. Jadi memunculkan perasaan-perasaan yang sebetulnya itu nggak perlu ada. Tapi mereka jadi hipersensitif karena mereka tidak terlatih. Tidak terlatih bersosialisasi. Ya, tidak ada desensitisasi seperti itu. Tidak pernah beli gula sama minyak tanah, naik sepeda. Naik sepeda ontel gitu ya, dan membawa Ya, uang ya, receh ya, gitu ya. receh. Kemudian kembaliannya dibelikan permen. Ya. Ya, ya, Seperti ya. itu. Ternyata apa yang kita lakukan dulu itu tanpa kita sadari ya, Dok, Ya. Membentuk kita jadi pola hidup sehat juga seperti itu. Oke, jadi saya tidak bisa bayangkan ya nanti tugasnya Dokter Uci ini akan lebih berat ya, teman-teman psikiater, psikiatri ini akan lebih Termasuk menurut berat saya nanti ya Dok, dokter depannya. pun punya kontribusi karena yang bunuh Kok diri bisa? itu nanti larinya ke anestesi, ke resusitasi sama ke intensive care. Tapi jangan lupa Dok, bunuh diri tidak ditanggung loh Dok, Iya, jangan betul. bayar sendiri loh ya. Jadi ya kalau bisa jangan bunuh diri. Iya. Baik, itu tadi permasalahannya ya, Bu Dokter. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Bagaimana menjaga generasi muda ini bisa tetap sehat? Ya mungkin ini bukan tanggung jawab individual saja ya Dok ya. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan dan mungkin nanti juga akan menjadi informasi yang cukup berguna buat Sobat Sehat Sutomo. Kira-kira untuk memotong apa ya, saya nyebutnya lingkaran setan ya, Rantai. rantai ya, circulus vitiosus dulu di kuliah disebutkan seperti itu. Kira-kira untuk memotong lingkaran ini dan menjadikan masa depan itu lebih sehat generasi muda kita itu kira-kira bagaimana? Intervensinya apa yang bisa dilakukan? Iya, rasanya upaya-upaya untuk mengingatkan kembali ya promosi kesehatan ya. Cuman cara promosinya kan sekarang sudah nggak penyuluhan di balai RW Betul, gitu ya. Betul. Zaman kita dulu kan gitu ya. Kemudian penyuluhan di pengajian atau Sudah kuno ya itu. sudah kuno gitu. Jadi saling mengingatkan terutama untuk teman-teman kita, orang terdekat kita bahwa kesehatan itu sesuatu yang diupayakan, bahwa kesehatan itu not taken for granted ya, tidak datang ujuk-ujuk lalu kita sehat gitu. Kemudian kita mulai juga dari keluarga kita bahwa mungkin sesekali ponakan anak disuruh beli gula ke warung sebelah gitu kali ya Dokter Kun, sudah nggak pakai QRIS lagi, pakai cara tradisional. Kemudian kita perkenalkan mainan-mainan jadul kita dulu dengan batu, pecahan genteng. Tapi sekarang tidak ada lapangan luas gitu sekarang, Dok. Susah juga ya Dok. Jadi ada beberapa cara tradisional yang menurut kita meningkatkan soft skill-nya. Soft skill ya, betul. Dan membangun pola hidup sehat ala zaman dahulu kala. Dan yang saya tahu seperti di Jepang itu sekarang anak-anak udah nggak boleh pegang gadget. Jadi kalau pegang gadget orang tuanya akan didenda gitu ya. Artinya melibatkan orang tua, melibatkan keluarga untuk pola hidup sehat itu menurut saya penting. Yang tadi Dokter Kun bilang sekarang nggak ada lapangan untuk main engke gitu ya. Jangan salah gitu. Saya pernah jalan-jalan di Car Free Day-nya Jalan Tunjungan itu. Oh betul. Itu ada poster yang dibeber di jalanan. Itu yang isinya adalah arena main engkle gunung, engkle payung, engkle apalagi itu ya. Iya. Jadi sepertinya memang sekarang kita harus menyesuaikan dengan zaman. Jadi metode promkesnya mungkin bisa lewat sosial media. Atau mungkin dengan nongkrong di warung kopi, kalau dulu warung kopinya... Nah, itu kesukaan saya itu Dok. Sampai sekarang. Nggak tahu itu sehat apa enggak. Ya, cuman warung kopinya mungkin di level yang warung kopi kekinian gitu ya. Ya, jadi kita ajak teman-teman kita, orang-orang dekat kita. Kemudian berikutnya adalah menjadi modeling menurut saya ya. Kita dokter kebetulan gitu ya, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menjadi modeling untuk figur orang sehat gitu. Jadi saya salut untuk teman-teman yang nakes yang masih olahraga gitu ya, yang
memamerkan kadang di sosial medianya pola hidup sehat gitu ya, makan diet keto, intermittent fasting atau apapun namanya seperti itu. Kemudian kita punya support system yang bagus, itu juga akan membangun pola hidup sehat dan memaintain pola hidup sehat, karena rasanya kalau kita nggak punya support system tuh mungkin kita olahraga hanya seminggu aja, habis itu kita lupa gitu. Jadi seperti teman-teman di Yanmed ya, ada kegiatan badminton ya. Ya, Itu juga menjadi sebuah cara yang bagus untuk mempertahankan kesehatan. Jadi bukan hanya badan yang bisa sehat, tapi mental juga bisa sehat Of juga. course, ya rasanya Baik. sekarang itu banyak loh penelitian yang mengatakan bahwa ketika kita sedang mengalami mental breakdown atau problem kesehatan mental, itu sitokin proinflamasi itu Ya. jadi naik gitu. Artinya sebetulnya kalau badan kita meradang, mental kita itu juga sedang meradang gitu, Oke. tanpa kita sadari gitu. Mungkin tidak masuk dalam kriteria ICD, kemudian muncul Ya, diagnosis, tapi kita merasakan ada perubahan emosional, kemudian kognitif jadi agak sedikit lemot gitu ya, kemudian jadi gampang marah gitu. Terus kemudian ketika kita mengalami problem kesehatan mental, kita akhirnya makan makanan yang comfort food, yang high sugar, Ya. high salt, high natrium atau high fat. Dengan segala dampak kesehatannya. Dan itu berlanjut, balik lagi sirkulus tadi ya, sirkulus lagi itu nanti akan berlanjut. Jadi rasanya dengan mengingatkan itu kita mungkin akan jadi kayak ini sudah agak mejeng gitu ya, bisa diluruskan kembali. Saya rasa demikian dengan support system dari orang-orang terdekat kita, seperti itu dok. Baik. Saya pernah baca ya bahwa Indonesia itu termasuk salah satu yang literasinya itu cukup rendah. Ya. Bahkan kalau seperti secara umum ya, seperti yang kalau memang benar ya laporan itu, ya pastinya tentang kesehatan, literasi Ya, itu pasti literasi juga kesehatan, akan ya. kurang di Ya. masyarakat kita. Ya. Kira-kira ya Bu Dokter, kalau menurut Dokter Uci bagaimana cara mengukur generasi muda sekarang kita ini sehat apa tidak? Ya. Ini pertanyaan yang sulit ini ya. Ini mungkin kalau dokter macam jadi diagnostika aja ini dokter Kun ini. ini kayak kita mendiagnosa ya. Saat ini kita ini sehat apa enggak ya dok ya? Generasi muda kita ini. Ya, kalau pakai cara sederhana, kita cek kembali apakah kita sudah memenuhi kriteria sehatnya WHO. Oke. Itu cara sederhana. Tapi kalau mau pakai cara tidak sederhana, Ya, lebih rumit gimana dok? Bisa diceritakan cara yang rumit? Ya, sebetulnya kalau di bidang psikiatri itu kami juga melakukan screening untuk orang-orang ya, maksudnya orang sehat gitu ya. Dan hasilnya adalah gitu ya. Kami di psikiatri juga melakukan MCU gitu, jadi medical check up untuk kondisi kesehatan mental dengan alat bantu dok. Jadi kayak instrumen psikometri, apakah itu instrumennya computerized atau instrumennya yang manual diisi semacam kuesioner seperti itu. Tapi kita juga bekerja sama dengan teman-teman psikolog ya untuk mendeteksi perubahan-perubahan perilaku atau mungkin problem emosi yang tidak muncul ke permukaan, yang di bawahnya permukaan air laut itu. Dan kita lakukan dengan wawancara. Jadi secara kualitatif itu ketika kita ngobrol dengan orang kan kita bisa membaca pola pikir, membaca value-nya, membaca belief-nya. Maksudnya dia punya keyakinan apa terhadap kondisi kesehatan gitu. Karena tidak bisa dipungkiri orang Indonesia ini masih dekat dengan budaya-budaya tradisional ya yang berbau-bau klinik bahwa ini saya lagi diganggu nih, perut saya mual gitu ya. Gara-gara kemarin saya kena santet ini. Ziarah kubur di mana gitu. Terus sekarang badan saya kayak bereaksi seperti itu. Dan tentunya kita juga perlu melihat apakah pola ini akan sangat berhubungan dengan keberfungsian dari orang itu. Seperti itu, Dok. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu pola perilaku, pola hidup, pola makan, pola tidur yang kemudian menurunkan keberfungsian, ya functionality bahasa kerennya gitu, maka kita perlu berpikir ada sesuatu problem yang harus dibereskan. Jadi tidak harus menunggu orang ini sakit,
Tapi mungkin kita bisa mendeteksi secara lebih dini untuk mengintervensi, jangan menunggu kalau sudah. Kita kan mengenal ada perubahan yang reversible dan irreversible gitu. Jangan sampai itu masuk ke area irreversible. Wah, sulit itu, Dok. Ya, gitu. Dan ujung-ujungnya seperti yang kita rasakan di Sutomo, ini kasus-kasus yang berat, kasus-kasus yang sulit ditangani. Mestinya preventable ya, bisa dicegah mestinya ya. Ya. Dan menurut saya promosi kesehatan ini bisa formal, bisa informal ya. Seperti yang kita lakukan ini kan informal. Baik. Di warung kopi, Warung gitu ya. kopi. Tapi ya warung kopi tak ngomong gini, Dok. Terlalu berat untuk obrolan warung kopi. Atau Bisa juga dicoba ya. Di warung kopi ngomongnya iya. politik malah, Dok ya. Atau mungkin pakai cara formal misalnya dari institusi pendidikan. Kurikulum ya, mungkin masuk kurikulum ya. Kurikulum seperti yang saya ingat itu kesehatan itu kalau nggak masuk di penjas ya, pendidikan kesehatan jasmani. Atau biologi gitu. Rasanya sepertinya tidak dikaitkan dengan ilmu yang lain gitu. Padahal di dalam fisika, kimia itu kan sebetulnya ada bobot-bobot yang tentang human health ya, human anatomy atau mungkin zat makanan yang kita makan kayak begitu. Jadi seolah-olah kayak kesehatan itu sebuah bidang ilmu yang terkotak yang nggak berhubungan dengan ilmu-ilmu yang Padahal lain. sangat erat hubungannya ya, Dok. Ya, seperti itu. Kira-kira ya, Dok, di profesi Dokter Ruci ini pernah nggak ada penelitian yang menggambarkan kondisi real sekarang ini mengenai kesehatan ya, pastinya khususnya kesehatan mental ya. Apakah populasi khusus generasi muda ya, lebih fokus pada generasi muda, mungkin di populasi SMA, SMP ya. Sehingga mungkin kalau ini jadi masalah, mestinya ini jadi semacam red alarm buat kita ya. Mungkin juga buat sobat Sehat Sutomo juga bisa memikirkan kira-kira ini loh, kita ada real, ada masalah, dan supaya tidak menjadi lebih berat masalah itu, pasti nanti akan ada tindakan-tindakan. Kira-kira kondisi real sekarang bagaimana, Dok? Untuk kesehatan secara umum dan mungkin dari kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Ini yang pernah saya lakukan ya, saya sharing yang pernah saya lakukan beberapa kali. Kami melakukan penelitian bersama mahasiswa S1 untuk melihat mapping kondisi kesehatan mental di mahasiswa kedokteran. Saya mungkin ya respondennya ya. Saya hasilnya apa, Dok? Saya gila gak gila, waras. Dokter kan bukan mahasiswa kedokteran ya, Dok ya. Jadi bukan generasi muda juga ya saya. Belum sadar ya. Monggo. Jadi hasilnya cukup memprihatinkan ya. Screening depresi pada mahasiswa kedokteran itu jumlahnya kurang lebih 30%. Oke, cukup tinggi ya. Jadi bisa dibayangkan kalau mahasiswa FK itu jumlahnya 130 diantaranya itu dia mengalami depresi. Gitu. Kemudian kami juga pernah melakukan penelitian prevalensi problem kesehatan mental pada nakes di Sutomo kebetulan ya, artinya isu kesehatan mental itu dekat sekali dengan kita gitu ya. Kami lakukan pada waktu COVID kemarin, Dok. Jadi ya mungkin itu banyak masalah burnout juga mungkin ya. Iya, saya setuju ya. Mungkin juga kita yang jadi ujung tombak dalam pelayanan COVID gitu. Kami menemukan jumlah kasus kemarin tuh trauma ya. Trauma itu kebetulan tidak banyak, mungkin sekitar 10-20%. Tapi yang menjadi concern saya adalah nakes yang punya penyakit kronis, yang latar belakangnya sudah ada hipertensi, diabetes, atau mungkin penyakit jantung yang lain, itu mereka lebih beresiko untuk mengalami trauma ketika COVID kemarin. Artinya ini kan ada hubungan kesehatan fisik dengan kondisi mental. Yeah. Ketika kesehatan fisik kita tidak baik-baik saja, kita ini punya kerentanan untuk mengalami problem kesehatan mental. Baik. Gitu. Yang pernah juga kami lakukan itu dengan mahasiswa luar ya. Kebetulan mereka membandingkan antara mahasiswa kampus B dengan mahasiswa di kampus A. Ini kebetulan yang diteliti adalah gangguan mood gitu. Prevalensinya sama. 30%, sepertiganya kira-kira. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kami membandingkan penelitian di kampus B itu kebetulan mahasiswa FEB yang jadi responden. Prevalensinya sama tapi stresornya beda. Jadi kalau mahasiswa FK itu stresornya itu akademik,
Tapi kalau mahasiswa yang non FK itu stresornya non akademik. Jadi problem psikososial yang lain seperti itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa Gen Z itu struggle dengan kehidupan mereka. Mereka mungkin tidak dibekali dengan skill-skill yang kita miliki zaman dulu. Kemudian nakes kita ini juga punya beban yang cukup berat untuk bukan mengatasi ya, mungkin merespon ya, karena kan tidak semua bisa kita atasi ya. Merespon masyarakat yang sedang mengalami sakit, dan kita juga membawa resiko kita sendiri kalau kita sudah punya penyakit kronis gitu ya. Artinya isu kesehatan mental itu bukan sesuatu yang eksklusif hanya orang kalangan tertentu atau orang yang beriman tidak mengalami problem kesehatan mental. Orang yang berprofesi kesehatan pun bisa mengalami isu kesehatan mental seperti itu, Dokter Kun. Jadi ini luas banget ya pembahasannya. Ya, ini cukup mengejutkan ya, karena mungkin 1 dari 3 orang dari Gen Z itu mungkin ada permasalahan kesehatan mental. Ya, kalau dulu kita di kampung gitu, kalau ada orang ngomong sakit mental kan ya ropik, loro pikir gitu ya, kira orang gila itu. Padahal kalau sekarang ini mungkin kita lihat baik-baik saja ya, secara fisik sehat, cuman ada problem di kesehatan mentalnya. Dan trennya mereka nggak ngomong sama kita lively, mereka ngomongnya sama sosmed. Karena itu tidak terlatih untuk bersosialisasi tadi itu mungkin. Atau mereka nggak terampil untuk menyatakan secara verbal gitu, bagaimana caranya berkeluh kesah. Dan itu akan jadi masalah juga di kebelakangnya. Wah, serem juga ya. Serem ya. Serem. Ya. Itu kalau depresi nanti kira-kira kebelakangnya jadi apa ya, Dok ya? Nanti jadi apa ya? Jadi psikopat atau apa gitu. Yang jelas kalau orang depresi tentunya functionality-nya menurun. Ya, itu direct cause-nya langsung gitu ya. Kalau kita mau bicara secara global, tentunya ya performa satu negara pada sebuah generasi itu tentunya ya jadi kayak nggak optimal gitu. Dan harusnya mereka itu usianya produktif, jadi mereka nggak produktif. Dan itu jadi beban. Ya, burden-nya sangat besar ya, Dok ya. Betul sekali. Buat negara kita ya. Betul sekali. Meskipun mereka tidak bunuh diri, tapi kan mereka mengalami dysfunctionality atau disability. Jadi males-malesan, mau ngapain juga nggak bisa maksimal gitu ya, Dok. Betul. Wah, ya serem juga ya. Iya. Kalau kita ngomong global ya, tapi kalau kita ngomong case by case ya itu yang kita lihat sehari-hari saat ini. Ya mungkin kepentingannya Dr. Uci itu kan memotret mungkin di Surabaya, tapi saya kira kok ya bisa digeneralisir juga ya. Kira-kira mungkin hampir sama juga problemnya. Jadi kalau misalnya nih Dok, psikiater Surabaya ketemu sama psikiater Sumatera, omongannya sama seperti itu. Jadi kita berarti sama juga ya, problemnya. Artinya challenge-nya sama. Secara general sama. Iya, challenge-nya sama, Dok. Seperti itu. Baik. Oke, wah ini kok serem-serem juga gini ya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap apa yang kita hadapi nanti ke depannya. Karena kalau generasi mudanya itu sakit, terus kita jadi tua, dan itu tadi mahasiswa kedokteran, nanti kita bisa benda-benda aja, Dok. Ini kira-kira ini dokter ini yang dulu depresi apa enggak ya? Kok ya agak serem juga ya. Iya, dan investasi itu juga, kesehatan itu ada di generasi muda saat ini. Betul. Itu, dan jangan lupa kita jadi modelingnya ya. Ya, nah juga, itu modeling sehat atau modeling sakit seperti itu. Ada lagi nih pertanyaan. Ini mungkin tadi sudah banyak dijelaskan secara panjang lebar ya, Dok. Kebiasaan hidup sehat apa yang paling penting diterapkan generasi muda? Mungkin bisa lebih dipersempit atau buat. Menurut saya satu kata, bergerak. Baik. Saya bertemu beberapa pasien itu konsul sama dokter penyakit dalam, konsul sama dokter neuro seperti itu ya. Menurut saya saran yang disampaikan teman sejawat kita yang lain, bergerak itu mungkin tidak terlalu menjadi beban ya. Kalau kita ngomong olahraga gitu waduh iki olahraga itu olahraga mahal, mau lari beli sepatu. Betul, ini lagi hujan nggak bisa lari gitu ya. Ada aja alasannya ya supaya nggak olahraga. Jadi yang saya pikirkan bergerak. Karena Gen Z ini cenderung transenden ya.
Ya, duduk manis duduk mager, manis, kaum rebahan, main gitu. Mobile Legend atau PUBG Ya, gitu ya. dan itu sekian jam gitu, sampai makanan dibawa di depan gadget, sampai apapun semua ada di depan gadget, kayak tertambat gitu ya. Jadi bergerak itu mungkin akan membantu tidak hanya secara fisik, tapi kalau kita bergerak kan mau nggak mau kita ketemu orang ya. Sesederhana beli gula di warung itu loh, Dok. Ya. Kalau Ya. bergerak tidak hanya aktivitas fisik tapi juga aktivitas sosial yang akan dihadapi. Ya. Dan itu akan membuat lebih terampil. Ya, dan itu akan bergulir secara natural gitu ya kalau kita bergerak seperti itu. Baik. Kalau Dr. Ruci melihat ya stakeholder pemerintah baik segala level, kira-kira aware enggak pada permasalahan ini, dan menurut Dr. Ruci kira-kira apa yang sudah dilakukan dan barangkali ada solusi atau ada usulan kira-kira kalau kita ngomong stakeholder ya Dr. Ruci, kira-kira apa yang bisa ini mumpung nanti kan ditayangkan di YouTube atau barangkali ada yang melihat, monggo. Ini menurut saya bukan orang yang tepat untuk menjawab ini ya, karena saya bukan siapa-siapa, tapi kalau boleh saya bilang bahwa awareness tentang kesehatan mental itu saat ini sudah cukup baik gitu. Cuman kita dikalahkan dengan prioritas kali ya, Dok. Gitu ya. Ya, jadi prioritasnya yang saat ini apa gitu. Kemudian kalau itu kesehatan, mungkin prioritas di kesehatan itu apa? Karena problem kesehatan di Indonesia itu kan nggak cuma kesehatan mental gitu ya. Yang sekarang jadi primadona itu kan jantung sama kanker juga gitu. Padahal di dalam penyakit jantung dan kanker itu di situ juga ada isu kesehatan mental gitu. Jadi saya rasa untuk awareness di level Surabaya, di level sosial media sudah cukup baik kalau di Indonesia. Tapi untuk pengembangan, kemudian untuk pembiayaan, mungkin untuk penata laksanaan atau istilah kalau Dinkes itu penanggulangan gitu ya, Dok ya. Itu tetap menurut saya ada prioritas yang di luar kuasanya kita ya untuk menentukan mana yang lebih dulu, mana yang nanti-nanti. Mungkin usulan kan boleh kan, Dok? Kan usul kan tidak bayar, gratis. Oke. Wah, ini sedikit memprovokasi ya. Menurut saya itu kesehatan mental itu sejak lahir sampai tutup mata. Tutup usia lebih tepatnya ya. Jadi sejak lahir itu di situ ada isu kesehatan mental dari ibu, isu kesehatan mental bayi, isu pengasuhan, kemudian isu gizi dan perkembangan kognitif dan perkembangan fisik. Kemudian nanti kalau sudah anak-anak itu ada isu pembulian. Ya, itu lagi rame juga. Kemudian isu yang fatherless, isu terlambat belajar, gitu ya. Kemudian isu game online, judi online, gitu ya. Kemudian nanti sudah menginjak remaja, isunya isu pelecehan seksual, isu kekerasan fisik, isu narkoba. Kalau di level orang dewasa begini ini, isu pembulian di tempat kerja, burnout. Kemudian pinjol-pinjol, adiksi pinjol, dan lain sebagainya. Nanti kalau dalam kehidupan rumah tangga ada isu konflik KDRT, pernikahan, perselingkuhan. Kemudian nanti kalau isu menikahkan anak, isu pemilihan jodoh, tata cara pernikahan, budaya, cross cultural marriage, seperti itu. Nanti kalau sudah punya cucu, isu pengasuhan yang lintas generasi, sandwich generation. Kalau sudah tambah usia lagi ada isu penurunan kognitif, demensia, plus penyakit-penyakit kronis yang lain dan overlap tata laksananya sampai isu kematian atau tutup usia, akhir hayat. Di situ sebetulnya semua ada isu kesehatan mental gitu. Jadi kalau misalnya kesehatan mental ini tidak bisa menjadi prioritas bahwa oh ini jiwa harus nomor satu, tapi sebetulnya kami bisa dilibatkan di hampir semua lini usia seperti itu, Dok. Jadi saya pikir teman-teman psikiatri, teman-teman psikologi, rasanya kita juga belajar ilmu tumbuh kembang dan kita tahu bahwa setiap tahapan perkembangan itu punya resiko-resiko secara psikologikal dan kita bisa membantu berkontribusi untuk istilahnya yang menceng ini tadi bisa diluruskan kembali. Kira-kira gitu, Dok. Baik. Terima kasih penjelasannya, Dr. Ruci.
Itu tadi kan di level stakeholder ya. Untuk masyarakat umum, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menjaga supaya tetap Ya. sehat? Ya balik lagi dok, kalau keluarganya itu sehat, insya Allah dia akan berkontribusi di layer berikutnya. Jadi challenge yang terberat itu justru membangun pola hidup sehat di dalam keluarga, gitu. Contoh sederhana sekarang nyapu dan ngepel sudah ada robot. Ya betul. Kalau kita dulu nyuci pakai sikat gitu ya, sekarang Dan nyuci mesin pakai satu cuci. jari, pakai mesin cuci seperti itu. Kemudian makanan siap saji gitu. Kalau kita dulu masih ngulek, masih apa ya? Kalau orang Jawa deplok gitu ya. Iya iya. Itu ada kegiatan-kegiatan proses yang panjang untuk membuat makanan. Jadi menurut saya ketika level primernya keluarga ini beres, maka di level berikutnya ini akan jauh lebih mudah dibandingkan kalau di dalam keluarganya ini nggak beres. Betul betul betul. Gitu. Jadi tentunya di situ melibatkan bapak ibu, melibatkan bidang pendidikan, melibatkan Pak RT, Ya, ya. melibatkan bapak security di rumah, melibatkan siapapun, ibu-ibu yang di warung jualan gula seperti itu. Jadi saya pikir semua orang punya kontribusi untuk membantu, saling membantu untuk kita tetap sehat seperti itu. Ya ini ya Sobat Sehat Sutomo ya, banyak yang bisa dilakukan untuk menjadikan masa depan kita itu lebih sehat. Ya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus bersama-sama. Karena tadi mungkin ya kalau 30% itu mestinya sudah jadi lampu merah ya dok ya. Jangan naik 50%. Nanti itu yang depresi aja loh dok. Nanti jangan-jangan nanti 10 tahun lagi 100% kita depresi. Mungkin 120%. Ya, kemarin ada joke ya. Kemarin ada joke dari senior saya, kebetulan beliau ini orang Taiwan. Beliau tuh mengatakan begini, sekarang itu cari orang sehat jiwa itu lebih sulit daripada orang sakit jiwa. Betul. Gitu. Jadi beliau menanyakan, benar nggak sih? Kamu ngerasain nggak sih nyari orang sehat jiwa itu sekarang lebih sulit daripada cari orang yang sakit jiwa? Iya. Menarik. Itu menarik. Kayak menampar kali ya. Iya. Waduh. Merasa tersindir ya dok. Kayaknya ya. Meskipun tidak sakit jiwa, tapi mungkin kita nggak sehat juga ya. Bisa jadi. Di level yang subklinis kali ya. Iya. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Uci. Ini pertanyaan terakhir, ini sudah lama kayaknya ya tadi ya, kita durasinya. Sudah overtime kayaknya ya. Bisa 2 hari 2 malam nih dok, kalau bahas masalah ini dok. Karena mungkin kalau ada kopi akan lebih panjang lagi. Ya, baik. Nanti bisa dilanjutkan nanti di warung kopi. Di warung kopi atau di kafe yang lain. Ini pertanyaan terakhir dok. Pada peringatan HKN ini, bagaimana kita memastikan semangat ini tidak berhenti, tapi sebagai momentum untuk menjadikan terus berjalan dan akan menjadi lebih baik lagi. Agak berat ini ya. Ini nggak tahu nih siapa sih yang buat ini pertanyaannya kok berat-berat. Maintenance semangat untuk sehat ya dok. Ya, mungkin kita termasuk beruntung kita punya support system yang baik gitu ya. Tidak semuanya seberuntung kita. Betul. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah melakukan pola hidup sehat, menurut saya terima kasih dan jangan berhenti untuk kita mengingatkan orang-orang terdekat kita bahwa sehat itu bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang tiba-tiba datang dengan sendirinya, tapi sehat itu sesuatu hal yang perlu kita upayakan. Jadi kepedulian kita satu sama lain gitu ya. Apa yang kita rasakan enak, nyaman, ini bisa kita share juga kepada orang lain gitu. Kalau kita nggak punya orang lain, kita bisa share di sosial media. Mungkin ada orang yang mendengarkan pembicaraan kita, atau mungkin ada orang yang membaca tulisan kita di sosmed. Menurut saya tetap lakukan gitu ya. Kita harus positif tahu, ya dok ya. Kita nggak tahu ya. Kalau mau bermedsos. Bola saljunya kita nggak tahu kan akan bergulir kemana gitu. Tapi sekecil apapun kita berkontribusi, tentu ini akan bergulir dengan sendirinya. Saya rasa itu hukum alam ya. Itu pasti akan bergulir seperti itu dok. Baik, wah ini sangat luar biasa ini Dr. Uci. Itu tadi pertanyaan terakhir. Masih ada ini ya? yang lebih akhir lagi. Nggak ada, guyon-guyon. Bercanda. Sebelum berakhir, closing statement, take home message-nya apa kira-kira Dok, dari perbincangan kita yang panjang lebar ngalur ngidul ngetan ngulon ini tadi Dok? Ya,
Saya mengucapkan terima kasih kepada PKRS Rumah Sakit Dr. Sutomo yang mengundang kami dari bidang pelayanan medik untuk mengisi podcast kali ini. Kami berharap bahwa pada Hari Kesehatan Nasional tahun 2025 kami bisa membantu mengingatkan kembali bahwa kesehatan itu dekat dengan kita, kesehatan itu bisa diupayakan dimulai dari kita, kesehatan itu bisa kita tularkan dari orang-orang terdekat di sekeliling kita. Selamat Hari Kesehatan Nasional, generasi sehat, masa depan hebat. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Jadi kesehatan fisik maupun kesehatan mental sama-sama penting. Terima kasih, Dok. Baik, alhamdulillah, terima kasih luar biasa sekali Dr. Uci yang memberikan banyak keterangan, banyak penjelasan, banyak insight pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan inspirasinya. Terima kasih juga. Terima kasih juga sudah mau menjadi host saya ya. Ini saya dipaksa ini, Dok. Cara rame. Dan guyon-guyon. Oke, terima kasih atas waktu dan inspirasinya. Semoga pesan hari ini mengingatkan kita bahwa kesehatan bukan hanya bebas penyakit, tapi juga memiliki pikiran dan jiwa yang tenang. Selamat Hari Kesehatan Nasional untuk kita semua. Bersama mari kita wujudkan generasi sehat, masa depan hebat. Sehat bersama hari ini, hebat bersama di esok nanti. Saya pantun lagi, Dok. Boleh. Pasien sembuh, hatinya gembira. Cakep. Dokternya bisa tersenyum, hatinya lega. Cakep. Jaga sehat itu tidak susah, asal mau tertawa dan berbahagia. Cakep. Betul kan? Terima kasih. Bisa kita akhiri. Terima kasih Sobat Sehat Sutomo semua. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain dengan tema, topik dan moderator serta host yang berbeda. Serta narsum yang berbeda. Bersama kanal informasi dan edukasi Sutomo, podcast Sutomo. Bersama RSUD Dr. Sutomo, masyarakat sehat dan menyehatkan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.